Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan membuat satu video di mana yang seperti tertera di layar. Di sini tentang ukhuwah Islamiyah, di mana ini adalah tugas dari matkul agama Islam. Mulai dari ini ya, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Lalu apa saja yang akan saya bahas? Di sini pembahasannya yaitu pertama ukhuwah Islamiyah dan yang kedua indikator-indikator muslim yang baik. Bisa menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah diniyah, ukhuwah wataniyah, mengidentifikasi tentang indikator-indikator muslim yang baik. Oke, sebelumnya di sini perkenalan dulu. Aku Sailan Maira, aku dari D4SM02, D4SM4602, dan NIM saya itu 7708220024. Nah, di sini ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu yang pertama yaitu dari bahasa kebahasaan, etimologi. Terdapat 3 istilah ukhuwah, yaitu akhun, saudara kandung atau sekuturunan, atau dapat juga berarti kawan. Terus yang kedua yaitu ikhwat. Ikhwat itu artinya saudara kandung. Dan yang ketiga itu ikhwanun, yaitu kawan. Jadi arti ukhuwah itu bisa diartikan sebagai persaudaraan gitu. Next. Nah, di sini ukhuwah Islamiyah. Apa sih yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Di sini menurut Dr. Quraish Shihab dalam bukunya yaitu Wawasan Al-Quran diuraikan bahwa kata Islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah lebih tepat dipahami sebagai adjektiva. Sehingga ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Jadi, ukhuwah Islamiyah itu merupakan suatu persaudaraan antar sesama orang Islam, bukan karena keturunan, bukan karena profesi, bukan karena jabatan atau sebagainya, melainkan karena adanya persamaan akidah. Di sini ada firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya yaitu Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Yang artinya yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmatnya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, di sini ada ukhuwah terbagi dalam 3 macam ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan umat Islam. Lalu ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan antar bangsa. Dan ukhuwah basyariah yang dikenal sebagai persaudaraan umat manusia. Di mana ukhuwah basyariah ini bisa juga disebut sebagai ukhuwah insaniyah. Dan ini adalah proses terbentuknya ukhuwah Islamiyah. Proses terbentuknya ukhuwah Islamiyah yaitu yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf artinya adalah saling mengenal. Ini adalah tingkatan yang paling dasar dalam ukhuwah. Adanya interaksi dapat lebih mengenal karakter individu. Dan yang kedua yaitu tafahum, yaitu saling memahami. Proses ini berjalan secara alami, seperti bagaimana kita memahami kekurangan dan kelebihan saudara kita. Yang ketiga yaitu ta'awun, yaitu saling menolong. Lahir dari proses tafahum tadi, ta'awun dapat dilakukan dengan hati, yaitu saling mendoakan, pemikiran, berdiskusi, dan saling menasihati. Dan amal, yaitu saling membantu. Takaful. Takaful artinya saling menanggung. Rasa sedih dan senang diselesaikan bersama. Ketika ada saudara yang mempunyai masalah, maka kita ikut menanggung dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir yaitu itshar, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ini adalah tingkatan tertinggi di dalam ukhuwah. Nah, ini adalah hal-hal yang menguatkan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu apabila berjumpa, harus selalu mengucapkan salam dan menyapa atau salam sapa antar sesama. Kedua, saling mengundang dan berbagi. Jadi jika ada acara kita ngundang, terus kita juga jangan lupa berbagi gitu ke
sesama muslim ya, sesama umat manusia gitu. Yang ketiga itu saling nasihat menasehati dalam kesabaran dan kebenaran. Saling nasihat dan menasihati dalam kesabaran dan kebenaran ini. Yang keempat yaitu saling mendoakan sesama muslim, memohon kepada Allah SWT agar bisa keluar dari berbagai kesulitan. Doa sesama muslim tanpa diketahui saudaranya adalah yang terbaik. Kelima, bekerja sama dalam kebaikan, jangan bekerja sama dalam permusuhan. Itulah hal-hal yang menguatkan ukhuwah Islamiyah. Nah, ini adalah contoh perusak ukhuwah. Perusak ukhuwah yaitu yang pertama itu tamak dan rakus terhadap dunia. 2. Maksiat dan meremehkan ketaatan. 3. Tidak menggunakan adab atau tata krama yang baik atau secara syar'i ketika berbicara. Keempat, banyak berdebat dan berbantah-bantahan. Kelima, berbisik-bisik atau pembicaraan secara rahasia. Indikator-indikator muslim yang baik. Nah, sekarang kita mulai ke indikator muslim yang baik. Yaitu menghubungkan tali persaudaraan, saling tolong-menolong, membina persatuan, waspada dan menjaga keselamatan bersama, yaitu dan berlomba mencapai kebaikan, bersikap adil, dan juga tidak boleh mencela dan menghina. Dan tidak boleh menuduh dengan tuduhan fasik atau kafir, tidak boleh bermarahan, menyelenggarakan pemakaman jenazah, dan membebaskan diri dari suatu sumpah. Kesimpulannya di sini, yaitu kesimpulan dari saya tadi presentasi dari awal adalah ukhuwah Islamiyah adalah gambaran tentang hubungan antara orang-orang Islam sebagai satu persaudaraan, di mana antara satu dengan yang lain seakan-akan berada dalam satu ikatan. Dan yaitu agama Islam. Dan ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah berarti perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Ukhuwah yang harus dijalin tidak hanya ukhuwah sesama agama, namun juga antar umat beragama. Nah, di sini juga kesimpulan dari indikator-indikator muslim yang baik ini, kesimpulannya adalah kita harus menjadi muslim yang baik. Dimana seperti yang tadi saya bicarakan di sini, indikator muslim yang baik adalah seperti yang tertera di layar ini. Gitu. Nah, ini sumber rangkumannya dari sini. Kebanyakan ya. Dan sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah mendengarkan dan juga telah menonton video ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Dan juga bisa kita bertemu di video selanjutnya. Sebelumnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.